Babak 1. Masa peralihan dan ancaman ekonomi Mekah. Lihatlah Jazirah Arab pada tahun 624 Masehi. Ini adalah masa transisi. Sebuah era yang diperjuangkan dengan darah, keringat, dan keyakinan. Di tengah padang pasir yang luas dan tak kenal ampun, dua kota berdiri sebagai titik fokus konflik yang akan menentukan nasib sebuah agama baru. Di satu sisi, ada Mekah, kota dagang yang makmur, angkuh, dan dikuasai oleh suku Quraisy. Mekah adalah pusat penyembahan berhala dan simbol tradisi lama yang menolak perubahan. Kesombongan Mekah didasarkan pada kekayaan dan otoritas kabilah yang telah diwarisi turun-temurun. Mereka melihat kebangkitan Islam bukan hanya sebagai ancaman agama, tetapi sebagai ancaman politik dan ekonomi langsung terhadap hegemoni mereka di seluruh jazirah. Di sisi lain, ada Madinah, kota yang baru saja menerima cahaya baru, menjadi rumah bagi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang hijrah. Hijrah itu sendiri bukanlah pelarian yang damai, itu adalah perpisahan yang menyakitkan, penuh pengorbanan yang tak terhitung. Kaum muslimin meninggalkan harta benda, rumah, dan tanah mereka di Mekah. Harta benda berharga ini, yang merupakan modal dan warisan mereka, dirampas, disita, dan digunakan oleh kaum Quraisy untuk memperkuat ekonomi dan militer mereka. Pengusiran dan perampasan ini menciptakan luka yang dalam, dendam yang beralasan, dan kondisi hidup yang mencekik bagi umat Islam yang kini menjadi pengungsi di Madinah. Selama berbulan-bulan, kaum muslimin di Madinah hidup di bawah bayang-bayang ancaman. Mereka tahu Mekah tidak akan membiarkan agama baru ini tumbuh subur. Quraisy menggunakan kekuatan ekonomi dan militer mereka untuk memblokade Madinah, mengisolasi kota itu, dan mengganggu jalur perdagangan vital yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup kaum muhajirin dan ansor. Madinah tercekik oleh kesulitan ekonomi dan tekanan politik yang konstan. Titik didih konflik terjadi ketika kabar tersiar. Sebuah kafilah dagang besar milik Quraisy sedang dalam perjalanan pulang dari Syam. Kafilah ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah ini membawa harta yang sangat besar, berupa barang-barang mewah dan modal. Sebagian besar berasal dari hasil penjualan harta kaum muslimin yang dirampas saat hijrah. Kafilah ini adalah nadi kehidupan ekonomi Mekah. Jika kafilah ini berhasil lolos, kekuatan Quraisy akan berlipat ganda, dan ancaman militer terhadap Madinah akan menjadi tak terhindarkan. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu. Kaum muslimin tidak mencari perang terbuka, tetapi mereka mencari keadilan. Mereka mencari pemulihan atas harta yang dirampas, dan mencari cara untuk melemahkan ancaman militer dan ekonomi yang terus mencekik kota mereka. Mereka mengerti bahwa melemahkan ekonomi Quraisy adalah bentuk pertahanan diri yang sah. Konflik yang terjadi kemudian bukanlah perang penaklukan, melainkan perang untuk bertahan hidup dan menegakkan prinsip. Perang yang akan menguji keimanan, strategi, dan takdir sebuah umat. Babak 2. Keputusan sulit dan keberangkatan. Pasukan keputusan untuk mencegat kafilah dagang Quraisy adalah salah satu yang paling sulit dalam sejarah awal Islam. Nabi Muhammad SAW memanggil para sahabat. Beliau menjelaskan situasi genting yang mereka hadapi. Beliau tidak memaksa, tetapi meminta kesediaan dan partisipasi. Beliau menjelaskan bahwa mereka memiliki pilihan yang jelas: kafilah dagang yang relatif lemah atau pasukan Mekah yang bersenjata lengkap. Awalnya, niat utama adalah mencegat kafilah dagang. Namun, Abu Sufyan yang dikenal licik telah mengetahui rencana ini melalui mata-mata. Ia segera mengubah rute kafilah, membelokkannya melalui jalur pantai yang jarang dilalui, dan mengirim utusan cepat ke Mekah yang dikenal sebagai Damdam bin Amr al-Ghifari. Utusan itu tiba di Mekah dengan pakaian robek dan hidung berdarah untanya, memicu kepanikan dan amarah. Permintaan Mekah sangat jelas:
bukan lagi melindungi kafilah dagang, tetapi menghancurkan Islam di akarnya. Maka, pilihan itu pun berubah drastis. Mereka tidak lagi memburu harta, tetapi menghadapi perang terbuka dengan musuh yang sangat besar. Pertanyaan yang menyelimuti hati setiap muslim. Apakah 313 orang siap menghadapi 1000 pasukan yang terlatih, bersenjata lengkap, dan didukung oleh kebencian yang mendalam? Disinilah lahir kepemimpinan yang luar biasa dan proses pengambilan keputusan yang inklusif. Nabi Muhammad SAW tidak membuat keputusan ini sendirian. Beliau meminta pendapat, terutama dari kaum Ansor yang telah bersumpah melindungi beliau di Madinah, tetapi sumpah itu hanya terbatas di dalam kota. Mikdad bin Amr dari kaum Muhajirin berdiri dengan ketegasan yang luar biasa. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Pergilah kamu dan Tuhanmu, dan berperanglah kalian berdua. Kami akan berkata, pergilah kamu dan Tuhanmu, kami akan berperang bersamamu." Kemudian Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin kaum Ansor, berdiri, dan kata-katanya menghapus segala keraguan dan menetapkan komitmen total. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau membawa kami ke lautan, niscaya kami akan menyeberanginya bersamamu. Kami akan bersabar dalam perang. Kami akan jujur dalam pertemuan, dan kami siap berkorban." Kata-kata itu menegaskan persatuan Muhajirin dan Ansor. Itu adalah janji total untuk berperang, tidak peduli seberapa besar rintangannya. Dengan keberanian yang luar biasa, pasukan yang terdiri dari hanya 313 orang, dengan hanya 2 kuda, 70 unta, dan persenjataan yang minim, bergerak keluar dari Madinah. Mereka tahu, ini adalah pertarungan hidup atau mati, pertaruhan nasib peradaban. Babak 3, medan perang Badar, dan strategi sumur air Medan. Pertempuran akhirnya ditentukan di sebuah lembah dekat sumur-sumur air yang dikenal sebagai Badar. Pilihan lokasi ini menunjukkan genius strategi Nabi Muhammad SAW dan pemahaman beliau tentang geografi padang pasir. Pasukan Muslim tiba lebih dulu. Dengan saran dari sahabat Al-Huba'ab bin Al-Munzir, Nabi mengubah posisi pasukan. Mereka bergerak ke sumur-sumur terdekat dari posisi musuh, menimbun sumur-sumur lain, dan hanya menyisakan 1 sumur yang bisa diakses mereka. Strategi ini sangat vital. Pasukan Mekah yang 1000 orang, yang baru saja melakukan perjalanan jauh melintasi gurun, akan terpaksa berperang dalam kondisi haus, atau mereka harus menyerang untuk mendapatkan akses air. Ini adalah perang psikologis dan perang air. Sebuah keunggulan taktis yang dicari kaum muslimin. Pasukan muslim yang kecil itu ditempatkan dengan formasi yang disiplin, membelakangi sinar matahari yang terbit di pagi hari. Mereka bergerak seperti satu tubuh yang terorganisir, menunjukkan disiplin yang luar biasa di bawah komando Nabi. Sementara itu, pasukan Mekah tiba. Jumlah mereka 3 kali lipat. Mereka dipimpin oleh para jenderal dan bangsawan Quraisy seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Mereka datang dengan kesombongan dan kemewahan perlengkapan perang. Mereka membawa musik, penari, dan anggur, meyakini bahwa kemenangan sudah ada di tangan mereka. Mereka datang bukan hanya untuk berperang, tetapi untuk berpesta di atas kehancuran Islam, sebuah arogansi yang akan menjadi bumerang. Namun, bahkan di tengah kesombongan itu, ada sedikit keraguan. Beberapa pemimpin Quraisy, seperti Utbah bin Rabi'ah, melihat formasi muslim yang tenang, disiplin, dan wajah-wajah mereka yang penuh keyakinan. Utbah mencoba menghentikan perang, menyarankan agar Quraisy kembali ke Mekah dan membiarkan Muhammad diurus oleh bangsa Arab lainnya. Ia melihat bahaya yang tersembunyi di balik mata muslim yang tenang itu. Namun, Abu Jahal, sang pemimpin kesombongan dan keangkuhan,
menolak dan memicu perang. Ia tidak ingin kehilangan muka. Dan harga dari keangkuhan itu akan sangat mahal. Medan Badr menjadi panggung ujian bagi kedua peradaban. Di satu sisi, ada kekuatan dan jumlah. Di sisi lain, ada keyakinan dan prinsip. Babak 4. Malam doa dan momen duel penentu malam sebelum pertempuran adalah malam paling sunyi, tetapi paling intens. Pasukan Muslim yang jumlahnya kecil itu tahu bahwa esok adalah akhir atau awal. Mereka menghabiskan malam itu dengan doa, zikir, dan munajat. Mereka mencari kekuatan yang tidak bisa dihitung dengan jumlah pedang atau perisai. Mereka mencari kekuatan dari langit. Nabi Muhammad SAW menghabiskan malam itu di sebuah gubuk kecil yang didirikan untuknya. Beliau berlutut, bersujud, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika kelompok kecil ini dihancurkan, maka Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini." Doa itu bukanlah doa keputusasaan, melainkan penegasan akan takdir besar yang dipertaruhkan. Abu Bakar melihat kesungguhan Nabi, memeluk beliau, dan meyakinkan beliau bahwa Allah pasti akan memenuhi janjinya. Faktor spiritual ini adalah yang membedakan. Disiplin Muslim tidak berasal dari pelatihan militer yang panjang, tetapi dari ketenangan batin yang diciptakan oleh keimanan total. Di pagi hari yang cerah, pertempuran dimulai dengan tradisi Arab kuno. Duel ini adalah momen yang paling dramatis dan simbolis. 3 satria Quraisy yang paling sombong dan berpengaruh, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah, maju menantang duel. 3 pemuda Ansar maju, tetapi Utbah menolak. Ia hanya ingin berperang melawan yang setara, yaitu bangsawan dari kaumnya sendiri, kaum Muhajirin. Maka 3 pahlawan Islam maju: Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harits. Pemandangan itu adalah simbol konflik, paman melawan paman, sepupu melawan sepupu, tradisi lama melawan keyakinan baru. Duel itu singkat dan menentukan. Hamzah, Ali, dan Ubaidah berhasil mengalahkan lawan mereka. Kemenangan duel ini menghancurkan semangat Quraisy dan menyuntikkan keberanian luar biasa kepada kaum muslimin. Pertempuran Badar resmi dimulai. Bukan lagi duel 1 lawan 1, tetapi serangan 1000 pasukan melawan 313 pejuang. Babak 5, klimaks pertempuran dan intervensi. Pertempuran Badar berubah menjadi kekacauan yang brutal. Pasukan Mekah menyerang dengan kesombongan dan kekuatan jumlah, menggunakan kavaleri mereka yang menakutkan. Namun, mereka menghadapi disiplin dan semangat juang yang tak terduga. Nabi Muhammad SAW mengomando pertempuran dari gubuknya. Beliau melemparkan segenggam pasir ke arah pasukan Mekah sambil mengucapkan doa. Tindakan sederhana itu konon membuat setiap prajurit Mekah merasakan pasir masuk ke mata mereka, mengganggu formasi dan konsentrasi mereka. Kaum muslimin, meskipun kalah jumlah, bertempur dengan keyakinan bahwa mereka hanya memiliki 2 pilihan, kemenangan agung atau mati syahid. Mereka maju tanpa takut, didorong oleh dorongan keimanan yang total. Intervensi tak terduga datang dari langit. Al-Quran mencatat janji Allah tentang pertolongan 1000 malaikat yang diturunkan untuk memperkuat barisan muslimin. Kekuatan tak terlihat ini adalah rahasia terbesar kemenangan Badar. Para sahabat melaporkan melihat prajurit berjubah putih yang ikut bertempur atau mendengar suara pukulan cambuk yang keras di atas kepala musuh. Pergantian takdir sangat cepat. Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, menghancurkan barisan musuh. Ali bin Abi Thalib, dengan keberaniannya, menebas setiap musuh yang ia temui. Tokoh-tokoh besar Quraisy seperti Abu Jahl, sang pemimpin kesombongan, akhirnya tumbang. Kematian Abu Jahl menghancurkan semangat juang Quraisy
dan mengubah pertempuran menjadi kekalahan total bagi Mekah. Pasukan Mekah yang awalnya sombong, kini dilanda kepanikan total. Mereka melarikan diri, meninggalkan harta, senjata, dan mayat para pemimpin mereka di medan Badar. Pertempuran Badar berakhir dengan kemenangan yang luar biasa. Kemenangan ini bukanlah kemenangan militer biasa, melainkan kemenangan iman atas materi, kemenangan prinsip atas kesombongan. Babak 6. Dampak dan warisan kemenangan. Kemenangan di Badar adalah momen yang mengubah sejarah peradaban Islam dan menentukan nasib negara yang baru lahir. Umat Islam telah melewati ujian terberat dan membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dampaknya sangat besar. Dampak spiritual. Kemenangan ini memperkuat keyakinan kaum muslimin bahwa mereka berada di jalan yang benar dan bahwa Allah menyertai mereka. Dampak politik. Posisi Nabi Muhammad SAW di Madinah menjadi tak terbantahkan. Islam berubah dari kelompok yang terancam menjadi kekuatan regional yang disegani. Masalah tawanan dan etika perang. Kemenangan itu menghasilkan 70 tawanan perang. Keputusan mengenai nasib tawanan ini adalah ujian moral bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW setelah bermusyawarah memutuskan untuk memberikan pilihan yang luar biasa. Tawanan dapat menebus diri dengan uang. Namun, yang paling unik adalah pilihan lain. Tawanan yang tidak mampu membayar tebusan dapat dibebaskan dengan syarat mengajar 10 anak muslim membaca dan menulis. Pilihan ini menunjukkan bahwa Islam menghargai ilmu pengetahuan dan pendidikan lebih dari harta. Mereka mengubah tawanan menjadi guru. Ini adalah etika perang yang belum pernah dilihat oleh peradaban manapun. Fondasi ekonomi dan politik. Kemenangan Badar memberikan harta rampasan yang sangat diperlukan untuk memperkuat ekonomi Madinah. Ini memberikan sumber daya untuk membangun infrastruktur negara, membeli senjata, dan membantu kaum muhajirin yang miskin. Badar tidak hanya memberikan kemenangan militer, tetapi juga fondasi ekonomi dan politik yang stabil bagi negara Islam yang baru lahir. Pertempuran Badar adalah titik balik sejarah. Itu adalah kemenangan 313 pejuang atas 1000 penyerang. Ini adalah pengingat abadi bahwa jumlah dan kekayaan tidak pernah bisa mengalahkan keyakinan, disiplin, dan strategi yang cerdas. Badar adalah fondasi yang kokoh bagi peradaban Islam. Kini, pertanyaannya untuk Anda, apa pelajaran paling fundamental dari pertempuran Badar yang paling relevan untuk perjuangan hidup Anda hari ini? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Jejak Peradaban untuk mengungkap lebih banyak permata sejarah.